Oke, baiklah, selamat datang di perkuliahan, matematika atau perkuliahan kalkulus atau matematika sama aja ya namanya. Intinya nanti yang kita bahas tetap sama materinya, yaitu nanti yang akan kita bahas ada 2 pokok bahasan besar, hanya 2 aja, ada turunan dan integral. Tapi teman-teman, 2 pokok bahasan ini nanti anaknya banyak. Jadi turunan nanti kita belajar banyak tuh tentang turunan teorema segala macamnya, integral juga sama, sampai ke aplikasinya juga. Jadi ini 2 pokok bahasan besar aja. Oke, untuk bahan rujukannya ini yang utamanya adalah bukunya Parsel, kalkulus dan geometri analitis. Nah, ini rujukan utamanya. Untuk rujukan lainnya silahkan dicari, banyak banget kok rujukan tentang materi turunan dan integral, jadi bisa dicari-cari sendiri ya. Nah, pertama kita akan masuk tentang definisi turunan. Oke, jadi ingat kalau misalnya kita belajar tentang matematika pasti kita sering banget ketemu namanya definisi, namanya teorema. Nanti definisi, teorema, lemma, akibat, nah banyak banget tuh di situ. Nah, ini yang pertama kita ketemu definisi turunan ya. Nah, mungkin yang sudah dipelajari waktu sekolah itu sebenarnya adalah turunan dari sifat turunan gitu. Misalnya kita punya, mungkin kalau dulu kita sambil review aja dulu tentang perkuliahan ini ya, tentang perkuliahan, tentang masa sekolah dulu ya, waktu di SMA belajarnya apa aja sih. Oke, mungkin kalau di SMA sebenarnya yang kita pakai adalah teoremanya. Misal kita punya fungsinya misalnya fx sama dengan 3x kuadrat. Maka berapa turunannya f aksen x-nya? Oh, caranya adalah rumusnya ini dulu, misalnya a x pangkat n. Kalau ini fx-nya, maka f aksen x-nya adalah a dikali n dikali x pangkat n min 1 gitu ya. Oh, 3 dikali 2 nya pindahin ke depan, kemudian x pangkat 2 kurang 1 gitu. Jadinya 6x turunannya. Nah, ini sebenarnya teorema nanti yang akan kita pelajari, masuk ke teorema sifat-sifatnya. Tapi yang akan kita bahas ini benar-benar definisi turunan gitu. Jadi awalnya turunan itu dari mana sih sebelum ke teorema itu. Nah, di sini definisinya dikatakan bahwa fungsi y sama dengan fx dikatakan mempunyai turunan di a apabila limit berikut ada. Artinya, berarti dia bisa jadi tidak punya turunan ya. Berarti kapan kondisinya tidak punya turunan dan kapan kondisinya punya turunan. Nah, definisi ini dikatakan mempunyai turunan di A apabila limit berikut ada. Nah, ini di garis bawah ya, limit berikut ada. Nah, ingat lagi, teman-teman harus ingat lagi satu, konsep limit itu seperti apa. Yang kedua, kapan limit itu ada. Kan ada ya, sudah pernah dipelajari saya yakin, kapan limit itu ada kondisi-kondisinya gitu kan. Nah, ingat lagi materi sebelumnya atau tonton video sebelum-sebelumnya, ini ada kok dibahas tentang limit. Jadi silahkan dipelajari. Oke, kapan apabila limit berikut ada. Jadi ketika limit B menuju A, limit B mendekati A dari FB min FA per B min A. Nah, kalau limit ini ada, maka F mempunyai turunan di A. Gitu bahasanya ya di definisi 1. Nah, turunan f di A didefinisikan sama dengan limit ini dan dilambangkan dengan f aksen A. Artinya ini sama dengan f aksen A ya. Jadi turunan f di A. Kalau f aksen x, turunan f di x jadinya ya. Nah, catatan di sini diberikan catatan bahwa dengan mensubstitusikan B sama dengan A plus H, maka kita dapatkan f aksen A sama dengan limit H menuju 0 FA plus H min FA per H. Gitu ya. Jadi dapatnya dari mana ya? Persamaan ini tadi. Jadi kita substitusikan B-nya kita ganti menjadi A plus H. Jadi dapatlah seperti itu ya. Nah, asalkan limit ini ada. Balik lagi ke syarat turunan.
Nah, selanjutnya contoh ya, kita belajar contohnya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman dulu pelajari di SMA, pasti turunan X kuadrat berapa? Nah, oh 2-nya pindah ke depan misalnya. Kemudian X 2 kurang 1, jadinya dapatnya hasilnya 2X. Nah, ketika X-nya sama dengan 1 berarti 2 jadinya. Nah, kalau di sini berdasarkan definisi yang tadi, jadi kita mengerjakannya berdasarkan definisi yang tadi ya. Bisa pakai definisi yang atas ini, limit B menuju A, FB min FA per B min A, atau limit H menuju 0, FA plus H min FA per H. Gimana caranya? Nah, contohnya nih, fx-nya x kuadrat, berarti f1 plus h adalah 1 plus h kuadrat, dikuadratkan gitu ya. Kemudian f1 ya tetap hasilnya adalah 1. Kenapa? Ya balik lagi ke sini, kalau fx x kuadrat, kalau f1 berarti 1 kuadrat, berarti minus 1 ya, per h-nya tetap. Kemudian ini kita operasikanlah 1 plus h dikuadratkannya, dikurangi 1, dibagi h, nanti dapatlah limit dari H menuju 0 dari 2 plus H. Itu ya, bisa ya ini ya, untuk dikuadratkan kemudian dikurangi 1. Dapatlah ternyata ketika H menuju 0, 2 plus H itu sama dengan 2. Jadi, dari apa yang sudah kita kerjakan, bisa kita simpulkan bahwa F mempunyai turunan di 1 ini, dan F aksen 1 adalah sama dengan 2. Nah, secara umum nanti kita dapat tunjukkan juga kalau F mempunyai turunan di A sembarang dan F aksen A sama dengan 2A. Contoh tadi itu hanya ketika A sama dengan 1. Nanti kita bisa tunjukkan secara untuk A berapapun di bilangan real, maka F aksen A itu sama dengan 2A. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, misalnya kita punya fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x. Wah, ini kita dengan mudah nih, kalau pakai teorema, hasilnya pasti nanti f aksen x-nya adalah 3x kuadrat plus 7. Nah, gimana caranya? Nah, kita gunakan berdasarkan definisi. Balik lagi ke definisi yang tadi. Jadi, ini harus selalu diingat ya. Nah, ini f aksen x berarti untuk sebarang x ya. Kalau tadi kan untuk A sama dengan 1. Ya udah fx plus h-nya apa? Kalau fx-nya adalah x pangkat 3 plus 7x, maka fx plus h adalah x plus h pangkat 3 ditambah 7x plus h. Salah ini ya. Kan t, h. Dikurang fx-nya dituliskan lagi x pangkat 3 plus 7x. Kemudian ya sudah kita operasikan x plus h dipangkatkan 3, kemudian ditambahkan 7x plus 7h dikurangi x pangkat 3 dikurangi 7x. Dapatlah hasilnya seperti ini. Dibagi dengan h dapat hasilnya seperti ini, kemudian kita limitkan hasilnya adalah 3x kuadrat plus 7. Maka turunannya adalah turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x adalah 3x kuadrat ditambah 7. Nah, ini berdasarkan definisi ya. Jadi diingat lagi ketika ada soal yang perintahnya adalah tentukan turunan ini menggunakan definisi turunan, maka cara menjawabnya seperti ini. Oke ya. Nah, di sini ada latihan, ada 2 latihan, silahkan teman-teman coba kerjakan, yaitu ketika tentukan f aksen x jika fx sama dengan 1/x. Kemudian f aksen x jika fx sama dengan akar x. Ini kedua-duanya silahkan dikerjakan menggunakan definisi ya. Menggunakan definisi turunan. Oke, silahkan dikerjakan ya, dicoba. Oke, berikutnya ini pembahasan terakhir di pertemuan ini adalah tentang hubungan antara turunan dan kekontinuan. Ingat tadi di turunan konsep yang harus teman-teman ingat adalah konsep limit. Nah, sekarang yang sudah dipelajari juga sebelumnya adalah tentang kekontinuan. Nah, apa hubungannya sih antara turunan dan kekontinuan? Ada kaitannya nggak sih? Kenapa sih kita harus belajar limit dulu, belajar kekontinuan, baru belajar turunan? Kenapa nggak dibalik aja misalnya? Nah, ini ternyata ada hubungannya, ada teoremanya. Yaitu teoremanya mengatakan bahwa jika F punya turunan di A, maka F kontinu di A. Ya, jadi kalau F punya turunan, artinya kapan F punya turunan? Ketika limitnya ada, maka F kontinu di A. Ingat lagi syarat kontinu apa?
Nih saya lingkar ya. Syarat suatu fungsi dikatakan kontinu apa? Nah, itu diingat lagi pakai tanda seru ya. Nah, untuk membuktikannya karena teorema maka harus kita buktikan. Membuktikannya adalah pertama kita tunjukkan dulu bahwa limit x menuju c fx itu sama dengan f c. Salah ini ya, salah typo. Benar fc. Oke, misalkan kita manipulasi aljabar ya namanya. Misalkan fx sama dengan fc ditambah fx min fc per x min c dikali x min c. Kenapa bisa seperti ini? Sebenarnya ini bentuknya sama aja. Yang kiri fx, nah yang kanan ini kalau kalian operasikan juga hasilnya nanti akan ketemu fx. Ya, ini x min c dibagi x min c ini 1. Kemudian ini fc dikurang fc jadinya 0, sisa fx lagi kan? Nah, maka fx sama dengan kita definisikan fx adalah fc ditambah fx min fc per x min c dikali x min c. Boleh nggak kalau fx-nya didefinisikan yang lain? Boleh aja, asalkan nanti ketemu apa yang mau kita buktikan. Jadi ini trik sebenarnya. Kemudian oleh karena itu, jadi tadi persamaan ini kita limitkan kedua ruasnya. Kiri limitkan, kanan limitkan. Kemudian pakai sifat limit. Nah, ingat lagi ya, ingat sifat limit. Limit fc berarti ditambah limitnya kemudian dikalikan lagi ya. Kemudian nanti dapatlah hasilnya adalah fc, kemudian ditambah ini jadinya f aksen c. Ini definisi turunan. Ingat definisi turunan tadi. Kenapa kita bisa pakai definisi turunan? Karena tadi syaratnya adalah f punya turunan. Diketahui f-nya punya turunan. Berarti ini boleh jadinya sama dengan f aksen c dikalikan limit x menuju c x min c adalah 0. Maka nanti sisanya adalah sisa fc. Maka terbukti. Karena terbukti, maka dia benar. Jika f punya turunan, maka f kontinu di A. Seperti itu. Nah, berlaku sebaliknya enggak? Maksudnya, berlaku enggak kalau f kontinu maka dia pasti enggak punya turunan? Nah, itu belum tentu berlaku. Atau lebih jelasnya di sini sudah dikatakan tidak berlaku. Jadi kekontinuan di A tidak menjamin adanya turunan di A. Jadi belum tentu fungsi yang kontinu di A pasti punya turunan di A ya. Contohnya apa? Contohnya fungsi fx. Ingat lagi fungsi fx gambarnya seperti apa ya. Jadi kalau kita gambarkan fungsi fx tuh mutlak x itu gambarnya seperti ini kan. Nah, fungsi fx ini kontinu di 0. Tetapi tidak punya turunan di 0. Kenapa tidak punya turunan di 0? Nah, silahkan teman-teman coba buktikan ya. Kenapa fx sama dengan mutlak x itu tidak punya turunan? Nah, kira-kira kenapa tidak punya turunan? Kalau bisa menjawab ini, maka tadi benar, kekontinuan di A itu tidak menjamin adanya turunan di A. Nah, jadi untuk pertemuan ini silahkan diingat-ingat kembali pembelajaran sebelumnya, terutama tentang limit dan kekontinuan. Konsep-konsepnya itu harus sudah hatam sebenarnya tentang limit dan kekontinuan. Jadi, kalau sudah hatam tentang limit dan kekontinuan, pasti untuk masuk ke turunan akan jauh lebih mudah. Silahkan dipelajari lagi, bisa dibuka catatan-catatan sebelumnya, atau bisa lihat video-video sebelumnya juga sudah ada yang membahas tentang konsep limit dan kekontinuan. Oke, silahkan dikerjakan latihannya dan dipelajari lagi materinya. Terima kasih.